Ada 3 teknik. Teknik yang pertama teknik apa namanya? Baku, terus finger pop out, kemudian teknik U. Ini posisi pasien sudah 5 tahun pemasangan, posisinya sudah lengannya bagus, dia datang ingin melepaskan implannya. Ya. Ibu, saya mau lepas implan karena saya mau program. Teknik baku sama teknik finger pop out sama tekniknya, cuman kalau yang teknik finger pop out dia kapsulnya memang benar-benar terlihat jelas ya. Kalau kapsulnya memang terlihat jelas, kamu raba saja kapsulnya teraba, itu bisa diambil dengan teknik finger pop out ya. Oke, kita mulai dulu teknik yang baku. Teknik baku ini ketika kita raba memang teraba kapsul, cuman rasanya kok dalam sekali. Kita bisa pakai teknik baku ya. Kalau yang teknik U itu adalah teknik ketika kapsul yang pertama dengan kapsul yang kedua dia berjauhan ya, karena mungkin aktivitas setiap hari kapsul kan juga bisa bergeser ya. Ternyata kita raba kapsulnya yang satu ada di pojoknya bawah, yang satu ada di pojok bawah sekali, sehingga kita mau insisi, masa ya insisi panjang kan ya, kasihan ya. Itu kita pakai yang teknik U. Jadi kalau teknik U dia insisinya ada berada di tengah-tengahnya kapsul. Harapannya nanti bagaimana ketika kita masukkan klem itu bisa menggok kanan, bisa menggok kiri. Tapi kalau misalkan kita paksakan dengan tekniknya yang sama dengan baku atau finger pop out, dia akan insisinya terlalu panjang. Paham? Kalau yang baku sama pop out, dia bedanya adalah kalau yang pop out itu kalau benangnya atau kapsulnya benar-benar teraba kalau yang pop out. Kalau yang baku adalah kapsulnya dalam. Kita coba dulu, ini kapsulnya dalam, jadi kita pakai yang baku. Alatnya apa saja? Antiseptik tetap, anestesi tetap, klem U, infus anatomi, tindakan pra pencabutan, petugas cuci tangan dan sabun air bersih mengalir, pakai sarung tangan DTT, usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Ibunya juga sudah ke kamar mandi ya, sudah disuruh membersihkan lengannya, kemudian ibunya berbaring, kemudian kita lakukan anestesi atau dilakukan antiseptik dulu. Awalnya kita sudah meraba kapsulnya ya, oh ternyata berdekatan. Kemudian kita teraba kapsul bawah itu sudah teraba juga, jadi kita lakukan antiseptik seperti kalian pemasangan ya. Pasang lagi duk sterilnya. Setelah pakai duk steril, suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit. Bedanya kita mengukurnya adalah ketika memang kita sudah mendapatkan pangkalnya kapsul, kita ukur 1 cm di bawahnya pangkal kapsul. Kemudian kita lakukan anestesi 0,3 cc. 0,3 strip ya. Kalau yang ini tidak perlu ditarik atau butuh diaspirasi saja. Anestesinya 2, jadi bukan hanya 0,3 tetapi sama dengan pemasangannya tadi ya. Kalau kapsul yang pertama 1 cc, kapsul yang kedua 1 cc. Ya, baik pemasangan maupun pencabutan anestesinya sama. Jadi 3 kali. 3 kali satunya yang 0,3 sekali ambil, berikutnya adalah satunya dibelokkan sana enggak? Satunya dibelokkan. Sudah strip ya. Kemudian kita injeksikan lagi untuk dibelokkan ke kapsul yang pertama 1 cc sambil ditarik, kemudian dibelokkan ke kapsul yang kedua 1 cc sambil ditarik keluar. Kalau yang kasus jauh itu sama injeksinya kan, meskipun jauh tapi harapannya kita bisa meraba kapsul pertama dan kapsul kedua untuk kita lakukan injeksinya. Ibu, saya cek ya, sakit apa mboten? Tidak. Insisi kecil berapa senti? 4 mili. 1 senti tadi kita akan lakukan injeksi ya. Di 1 senti di bawahnya pangkal batang tadi kita lakukan insisi 4
mili. Oke, 4 mili. Pakai teknik apa ini berarti? Baku. Boleh pakai klem U atau boleh pakai yang klem? Jadi batangnya tadi kita sudah meraba. Kita masukkan klem yang tadi kita insisi. Posisinya tertutup atau mengunci. Baru nanti kalau di dalam baru kita buka. Ya. Nah, kita sambil dorong-dorong atau kita raba kapsulnya untuk kita tepakkan. Ya, kalau memang sudah terjepit, ambil perlahan. Posisi kapsul yang sudah kita ambil, otomatis di dalam nanti akan terlapisi jaringan-jaringan atau mungkin kulit-kulit atau gajih-gajih gitu ya. Kita bersihkan atau kita usap dengan kasa, ya. Sambil kita tarik kapsulnya, sampaikan kepada ibu bahwa sudah terambil 1. Masukkan 1 lagi, posisinya sama, masuk dalam posisi tertutup, baru di dalam kita buka. Kemudian kalau sudah mendapatkan kapsulnya, kita tarik perlahan. Ketika sudah berada di luar, kita bersihkan. Sambil perlahan kita tarik. Oke. Kapsul yang kedua sudah kita ambil ya Bu. Ambil kasa, di dab dulu sebentar, dupnya diambil. Baru kita siapkan plester yang tadi kita sudah siapkan di awal. Sama, karena tekniknya pada insisi tadi kita posisinya tidur. Kalau memang takutnya perdarahannya nanti di rumah berkepanjangan, boleh diperban. Kalau memang dia kondisinya aman atau misalkan tidak ada keluhan, cukup di plester aja. Itu untuk yang teknik baku. Untuk yang teknik finger pop out, langkahnya sama ya. Ketika kalian sudah pasien datang, ibunya di atas ranjang, lengannya di anestesi, di antiseptik, kemudian kamu anestesi 0,3 ya. Kemudian setelah 0,3 dicek kembali apakah ibunya sudah merasuk. Oke, kalau sudah, kita lakukan teknik yang kedua adalah teknik finger pop out. Jadi kalau teknik finger pop out, ketika kita sudah lakukan insisi ya, kita arahkan kapsul itu didorong ke bawah. Karena memang sudah terlihat jelas ya, artinya memang berada di luar. Ya, terlihat banget, jadi itu bisa pakai yang finger pop out. Jadi didorong ke bawah sampai terlihat pada insisi. Iku lek sing kapsule cek gampange ya. Kita ambil pakai klem. Ya. Ketika sudah terlihat di insisi, kita tinggal ambil aja. Ya. Ya, sambil dibersihkan sama seperti yang tadi kita usap-usap dengan kasa. Ya. Tunjukkan kepada ibu bahwa kapsulnya sudah keluar. Yang kedua, kita rapatkan lagi atau kita turunkan batang kapsulnya sampai ke tempat insisi. Terlihat, kita ambil. Jadi kita tarik perlahan sambil kita bersihkan. Sampaikan ke ibu kapsul yang kedua. Selesai. Ya. Langkah yang ketiga adalah langkah teknik U. Kalau teknik U itu, kalau dia memang kapsulnya kita rapat jauh sekali ya. Kita insisinya ada di tengah-tengahnya kapsul. Sama teknisnya, kemudian kita gunakan sama 0,3 untuk injeksi anestesi yang di tengah-tengah kapsul. Ya. Kita enggak terasa, baru kita lakukan penjepitannya. Boleh pakai yang klem U, teknik U. Masukkan klemnya melalui di tengah-tengahnya tadi anestesi. Kemudian kita masukkan, kita belokkan ke kapsul yang pertama. Yang sudah teraba, baru kita jepit. Ya. Jadi kita raba, kemudian kalau emang sudah kita rasakan ketemu, kunci boleh. Sudah kita kunci, jadi nanti posisinya tariknya dia akan melengkung ini. Ya. Sama halnya dengan yang sebelahnya. Jadi posisinya kita nanti masukkan ke
insisinya, kemudian kita belokkan, kita cari arah yang memang tadi berjauhan banget ya. Kalau memang sudah ketemu, klem, kunci biar nggak lepas. Jadi harapannya dikunci biar nggak lepas, baru kita tarik. Insisinya itu di tengah-tengah antara kapsul 1 dengan kapsul yang 2. Anastasinya boleh lurusnya yang ini, boleh lurusnya yang atas, boleh lurusnya yang tengah, silakan, tapi tidak berada di bawahnya kapsul pangkal, ya kan? Ya, jadi posisinya adalah silakan berada di tengah-tengahnya ini boleh. Ya. Jadi apa? Agar kita ketika nanti kita masukkan klemnya itu kita bisa leluasa di tengah-tengahnya kapsul. Ya. Kalau memang sudah kita tarik tadi, nah kalau memang terlihat ada jaringan boleh dibersihkan yang pakai kasa tadi ya. Baru ditarik.